10 tahun aku mengabdi, tapi hanya dihargai dengan lemparan uang ratusan ribu di depan meja makan. Suamiku berteriak, "Aku hanya benalu yang tahu cara menghabiskan uang." Baiklah, kalau itu maumu, mulai besok tidak akan ada lagi kopi hangat, tidak ada lagi baju bersih, dan tidak ada lagi istri penurut. Aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang butuh siapa di rumah ini. Oke? Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan kalian tidak ketinggalan cerita viral selanjutnya. Tulis di kolom komentar, dari daerah mana kalian menonton. Sudah 10 tahun, rumah ini beraroma harum masakan. Setiap kali jarum jam menunjukkan pukul 5 sore. Aku, Dini, seorang wanita yang mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk memastikan lantai rumah ini tidak berdebu. Dan kemeja suamiku, Bima, selalu licin tanpa kerutan. Bagi sebagian orang, rutinitasku mungkin terlihat membosankan, tapi bagiku, ini adalah bentuk pengabdian. Aku sangat teliti dalam mengelola setiap rupiah yang Bima berikan. Aku bahkan rela tidak membeli baju baru selama 2 tahun, hanya agar tabungan masa depan kami terus bertambah. Setiap hari, aku menunggu di balik pintu, menunggu suara mobil Bima memasuki halaman. Dengan senyum yang sudah aku siapkan sejak pagi, aku selalu membayangkan, setidaknya Bima akan memuji rasa sayur lodeh buatanku, atau sekadar menyadari bahwa rumah sudah sangat rapi. Namun, belakangan ini, suasana mulai terasa berbeda. Bima pulang dengan wajah yang dingin. Tidak ada lagi sapaan hangat, apalagi pelukan singkat. Dia masuk ke rumah, melempar tas kerja ke sofa, dan langsung menuju meja makan tanpa menoleh sedikit pun padaku. Aku sering berdiri di sudut dapur, hanya untuk melihatnya makan dengan terburu-buru. Seringkali, dia bahkan tidak menghabiskan masakanku. Dia lebih asyik menatap layar ponselnya, tertawa kecil, entah pada siapa, dan mengabaikan keberadaanku yang berdiri hanya 1 meter di sampingnya. Seolah-olah aku hanyalah bagian dari furnitur rumah. Ada, tapi tidak dianggap penting. Terlihat, tapi tidak dipedulikan. Aku sering bertono tania di dalam hati. Apakah pengabdianku selama ini memang tidak memiliki nilai? Apakah kasih sayang yang kucurahkan lewat kebersihan rumah dan kehangatan makanan sudah dianggap sebagai kewajiban yang tidak perlu lagi diapresiasi? Malam itu, saat aku mencoba merapikan dasinya, dia hanya menepis tanganku dengan kasar, tanpa kata-kata. Hanya tatapan mata yang terasa begitu asing. Itulah pertama kalinya aku merasakan bahwa rumah yang kubangun dengan penuh cinta mulai terasa sangat dingin, dan aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Rasa dingin yang menusuk itu semakin hari semakin menjadi. Tatapan mata Bima yang asing malam itu ternyata hanyalah sebuah permulaan. Kini, setiap kali aku duduk di sampingnya, ada tembok tinggi yang tidak terlihat, namun sangat terasa memisahkan kami. Aku berusaha tetap menjadi istri yang terbaik. Bangun lebih pagi dari biasanya, dan memastikan kopi kesukaannya sudah tersedia di atas meja, tepat saat dia membuka mata. Namun, segalanya terasa sia-sia. Bima mulai sering pulang larut malam dengan aroma parfum yang tidak aku kenal. Saat aku bertanya dengan nada paling lembut yang kupunya, dia hanya mendengus kesal dan masuk ke kamar tanpa menjawab. Aku hanya bisa menghela napas panjang sambil merapikan piring-piring di meja makan yang kembali tidak tersentuh. Sama sekali, hati kecilku mulai berbisik bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi, aku selalu menepis pikiran buruk itu demi menjaga keutuhan rumah tangga kami. Aku tetap memilih untuk percaya. Aku tetap memilih untuk bersabar. Meski setiap malam, aku harus tidur dengan membelakangi punggungnya yang terasa sekaku es batu. Keadaan semakin terasa berat saat ibu mertuaku mulai sering menelepon, bukan untuk menanyakan kabar,
melainkan untuk menyindir cara kerjaku di rumah. Beliau sering berkata bahwa menjadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang paling mudah di dunia, dan aku seharusnya bersyukur karena sudah diberi nafkah oleh anaknya. Kalimat-kalimat itu bagaikan duri yang perlahan-lahan mulai melukai harga diriku. Puncaknya adalah ketika keluarga besar Bima berencana mengadakan pertemuan rutin di rumah kami. Bukannya meminta bantuanku dengan baik, Bima justru memerintahku seolah aku adalah asisten rumah tangga yang tidak punya perasaan. Dia menuntut segalanya harus sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Namun dia tidak memberikan dukungan moral sama sekali padaku. Aku tetap mengerjakan semuanya sendirian, memasak dalam porsi besar, membersihkan setiap sudut rumah hingga mengkilap, dan menyiapkan segala kebutuhan tamu tanpa mengeluh. Aku berharap, dengan kerja kerasku ini, Bima akan kembali melihatku dengan penuh kasih sayang di depan keluarganya. Namun nyatanya, aku hanya sedang menyiapkan panggung bagi diriku sendiri untuk dipermalukan. Malam itu, sebelum para tamu datang, aku melihat Bima sedang sibuk memeriksa penampilannya di depan cermin. Dia terlihat sangat gagah dan berwibawa. Tapi bagiku, pria di depan cermin itu bukan lagi suamiku yang dulu. Dia terlihat seperti orang asing yang sedang bersiap untuk menunjukkan pada dunia betapa tidak berartinya wanita yang sedang berdiri di belakangnya. Pria di depan cermin itu benar-benar mengabaikanku. Bahkan saat aku mencoba memuji penampilannya dengan tulus, begitu tamu-tamu berdatangan, suasana rumah yang tadinya sepi langsung berubah menjadi riuh. Namun, keriuhan itu tidak membuatku merasa nyaman. Sebaliknya, aku merasa seperti bayangan yang bergerak di antara kerumunan orang-orang yang hanya menganggapku sebagai pelayan penyedia makanan. Ibu mertuaku duduk di kursi utama, memimpin pembicaraan dengan suara yang sengaja dikeraskan. Beliau mulai membanding-bandingkan aku dengan istri sepupu Bima yang memiliki karier cemerlang di sebuah bank ternama. Aku hanya bisa menunduk sambil terus mengantarkan gelas-gelas minuman ke meja tamu. Aku berharap Bima akan membelaku, atau setidaknya mengalihkan pembicaraan. Tapi dia justru ikut tertawa dan membenarkan ucapan ibunya di depan semua kerabatnya. Bima mulai menceritakan betapa beratnya membiayai kebutuhan rumah tangga sendirian. Dia mengeluh tentang harga-harga yang naik dan secara tidak langsung menyalahkan aku karena dianggap tidak bisa membantu mencari uang. Semua mata tertuju padaku dengan tatapan meremehkan. Aku merasakan wajahku memanas dan dadaku sesak menahan malu yang luar biasa. Suasana semakin memanas ketika salah satu kerabat bertanya, mengapa rumah sebesar ini tidak memiliki asisten rumah tangga? Dengan nada bicara yang sangat tajam, Bima menjawab bahwa itu hanya akan membuang-buang uang saja. Dia mengatakan bahwa pekerjaanku sehari-hari sangat ringan, jadi tidak perlu ada orang tambahan yang dibayar untuk melakukan hal yang seharusnya sudah menjadi kewajibanku. Kalimat itu benar-benar memukul mentalku. Di rumah ini, aku bekerja dari mata terbuka hingga mata terpejam kembali. Aku yang mengatur segalanya, agar dia bisa bekerja dengan tenang. Namun di mata suamiku sendiri, semua tetes keringatku dianggap tidak bernilai karena tidak menghasilkan angka di dalam rekening bank. Saat aku sedang berada di dapur untuk mengambil hidangan penutup, aku tidak sengaja mendengar percakapan Bima dengan ibunya di ruang tengah. Ibunya mendesak Bima untuk segera mencari pendamping yang lebih berkelas, yang bisa mengangkat derajat keluarga. Bukan hanya wanita yang bisanya menghabiskan uang hasil jerih payahnya. Dan yang paling menghancurkan hatiku adalah Bima tidak menolak ide itu. Aku berdiri mematung di balik pintu dapur dengan nampan yang bergetar di tanganku. Ternyata, selama ini, aku bukan hanya dianggap tidak berharga, tapi posisiku sebagai istri sudah mulai terancam oleh restu ibunya sendiri. Kesetiaanku selama 10 tahun seolah menguap begitu saja, hanya karena aku tidak memiliki jabatan mentereng untuk dipamerkan kepada dunia. Mereka merasa berhak mengginjek harga diriku tanpa sisa.
Aku berusaha mengatur napas, mencoba menenangkan debar jantungku yang semakin tidak keruan sambil membawa nampan berisi puding ke ruang tengah. Namun, tepat saat aku melangkah masuk, Bima sedang memegang sebuah jam tangan mewah yang baru saja dia beli. Dan dia dengan bangganya memamerkan itu kepada semua orang sebagai hasil kerja kerasnya yang katanya digerogoti oleh kebutuhanku. Aku mencoba meletakkan hidangan itu dengan tangan gemetar. Namun tanpa sengaja, ujung nampan menyentuh gelas kosong hingga menimbulkan suara denting yang cukup keras. Seketika itu juga, suasana yang riuh mendadak senyap. Pandangan Bima berubah menjadi sangat tajam, penuh amarah yang seolah sudah dia bendung sejak lama di depan ibu dan seluruh keluarga besarnya. Dia menunjuk wajahku dengan penuh kebencian. Dia mulai menghujatku, mengatakan bahwa aku adalah wanita yang tidak tahu diri dan hanya bisa merusak suasana. Kata-katanya meluncur seperti anak panah yang beracun, menyebutku sebagai benalu yang hanya tahu cara menghabiskan uang, sementara dia harus banting tulang di luar sana. Aku hanya bisa berdiri mematung, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Merasa begitu kerdil di tengah ruangan yang penuh dengan orang-orang yang kini menertawakanku. Ibu mertuaku, bukannya meredam keadaan, malah semakin memanaskan suasana dengan berkomentar bahwa itulah akibatnya jika seorang istri terlalu dimanjakan. Beliau mengatakan bahwa aku seharusnya sadar posisi, bahwa tanpa uang dari Bima, aku bukanlah siapa-siapa dan mungkin tidak akan bisa makan dengan layak. Hinaan demi hinaan itu terus mengalir, membuat ruang tamu yang megah ini terasa seperti penjara yang sangat sempit dan menyesakkan bagi jiwaku. Bima kemudian melakukan sesuatu yang benar-benar menghancurkan si sesa harapanku. Dia mengeluarkan dompetnya, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu, lalu melemparnya ke atas meja tepat di depanku. Dia berteriak bahwa uang itu adalah bayaran atas kerja kerasku malam ini. Seolah-olah aku hanyalah orang asing yang dia sewa untuk melayani keluarganya, bukan istri yang telah menemaninya dari titik nol. Seluruh keluarga besarnya hanya diam. Bahkan ada yang saling berbisik sambil tersenyum sinis melihatku diperlakukan seperti itu. Tidak ada satupun tangan yang terulur untuk membelaku. Tidak ada satupun suara yang mencoba menghentikan kegilaan ini. Aku merasa harga diriku hancur berkiping-haping di lantai rumahku sendiri, terkubur di bawah lembaran uang yang dilemparkan oleh laki-laki yang selama ini aku muliakan. Saat itulah, sesuatu di dalam diriku seolah patah dengan suara yang sangat keras. Rasa sakit yang luar biasa itu perlahan berubah menjadi rasa panas yang membakar semangatku. Aku menatap lembaran uang di atas meja itu dengan pandangan yang tidak lagi penuh kesedihan, melainkan dengan sebuah tekad baru yang sangat gelap dan dingin. Tidak ada satupun air mata yang jatuh ke pipiku saat aku memungut uang itu. Perlahan-lahan, di bawah tatapan sinis mereka semua, aku tidak membalas hinaan Bima. Karena aku tahu, kata-kata tidak akan pernah cukup untuk membalas luka yang sudah terlanjur menganga sedalam ini. Malam itu juga, setelah semua tamu pulang, dan Bima tertidur pulas dengan dengkurannya yang egois, aku tidak pergi ke tempat tidur. Aku duduk di sudut meja dapur yang gelap, hanya ditemani cahaya kecil dari layar ponselku yang selama ini jarang aku gunakan untuk hal lain selain melihat resep masakan. Aku mulai membuka kembali folder lama di emailku. Sebuah draft bisnis desain interior yang sempat aku kubur dalam-dalam demi ambisi Bima yang ingin punya istri yang fokus melayani di rumah. Selama bertahun-tahun, aku telah menabung sedikit demi sedikit dari uang sisa belanja yang aku kelola dengan sangat ketat, tanpa pernah Bima ketahui jumlahnya. Aku sadar, rintangan terbesar yang akan aku hadapi bukan hanya soal modal, tapi soal waktu dan tenaga yang akan terus dihabiskan untuk urusan rumah tangga. Jika aku tetap menuruti semua kemauan Bima,
Maka, di tengah keheningan malam itu, aku mengambil sebuah keputusan besar yang mungkin akan mengguncang hidup kami berdua. Aku memutuskan untuk menetapkan sebuah tujuan yang sangat jelas, yaitu membangun kembali kemandirianku dan membuktikan bahwa harga diriku tidak bisa dibeli dengan lembaran uang yang dilemparkan ke meja. Aku mulai menghubungi beberapa teman lama di dunia desain yang dulu sangat menghargai ide-ide kreatifku. Tanganku gemetar saat mengetik pesan pertama, tapi hati kecilku berkata bahwa inilah jalan keluar satu-satunya, agar aku tidak lagi dena cinjek seperti keset kaki. Pagi harinya, aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Saat Bima berteriak dari ruang tengah, menanyakan di mana kaus kaki dan sarapan paginya, aku hanya diam di dalam kamar sambil terus menatap layar laptopku. Aku tidak lagi terburu-buru lari ke dapur untuk memuaskan egonya. Aku tahu ini akan menjadi awal dari badai yang hebat, karena Bima pasti akan mengamuk saat tahu bahwa pelayan setianya telah memutuskan untuk berhenti bekerja. Benar saja, aku bisa mendengar langkah kakinya yang berat menuju kamar dengan penuh kemarahan. Karena permintaannya diabaikan, aku menarik napas panjang, menguatkan mental untuk menghadapi rintangan pertama dari rencanaku ini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur lagi. Meskipun rumah ini akan berubah menjadi medan perang mulai detik ini juga. Bima menggebrak pintu kamar dengan sangat keras. Wajahnya memerah menahan geram saat melihatku masih duduk tenang di depan laptop tanpa mengenakan celemek masak yang biasanya selalu melingkar di pinggangku. Dia mulai membentak, tangannya menunjuk ke arah dapur yang dingin dan meja makan yang kosong. Seolah-olah duniaku harus berhenti hanya karena dia belum mendapatkan kopi paginya. Namun, aku tetap diam membatu. Jari-jariku terus menari di atas papan ketik untuk mengirimkan portofolio desainku kepada klien pertama yang sangat potensial. Kemarahan Bima semakin memuncak saat dia menyadari bahwa aku sama sekali tidak berniat beranjak dari kursi. Dia mencoba menarik kabel pengisi daya laptopku dengan kasar, berteriak bahwa semua yang ada di rumah ini adalah miliknya, dan aku tidak punya hak untuk melakukan hal yang tidak berguna seperti ini. Rintangan yang aku hadapi ternyata jauh lebih berat dari yang aku duga sebelumnya. Bima benar-benar mencoba mematikan langkahku dengan memutus koneksi internet di rumah dan mengancam akan menyita ponselku jika aku masih berani mengabaikan tugas rumah tangga. Tidak hanya itu, dia mulai menghubungi ibunya, mengadu bahwa aku sudah menjadi istri pembangkang yang sudah tidak bisa lagi diatur dan hanya menghabiskan listrik untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Ibu mertuaku pun tidak tinggal diam. Beliau datang ke rumah dan mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Mencibir debu yang sedikit menempel di rak buku Sililahatu adalah dosa yang sangat besar. Beliau terus menghujanku dengan kata-kata yang menyakitkan, mengatakan bahwa aku sedang mengalami gangguan jiwa karena berani melawan suamiku sendiri yang sudah sangat baik hati memberi tumpangan hidup. Di tengah kebisingan itu, aku tetap berusaha menjaga fokusku, menggunakan koneksi internet dari ponsel yang kusembunyikan di balik bantal untuk terus bekerja secara sembunyi-sembunyi setiap malam. Saat Bima sudah terlelap karena kelelahan mengamuk, aku harus bekerja dengan cahaya minim agar tidak ketahuan. Mataku terasa sangat perih dan punggungku seolah mau patah. Namun semangatku justru semakin berkobar setiap kali mengingat hinaan yang mereka lemparkan. Aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya jembatan menuju kebebasanku. Meskipun Bima mulai melakukan tindakan yang lebih jauh dengan membatasi uang belanja hanya untuk kebutuhan makan sehari sekali. Dia pikir dengan membatasi keuanganku, aku akan bertekuk lutut dan memohon ampun sambil menciumi kakinya. Dia tidak tahu bahwa klien pertamaku baru saja menyetujui kontrak kerjasama yang nilainya jauh lebih besar dari gaji bulanan Bima selama 1 tahun. Aku menahan senyum di balik wajah lelahku, menyadari bahwa rintangan yang dia berikan
justru membuatku semakin mahir dalam menyusun strategi untuk menghancurkan kesombongannya suatu saat nanti. Namun, kemenangan kecil itu tidak bertahan lama. Ketika Bima mulai mencium, ada sesuatu yang tidak beres dengan sikap diamku. Dia yang terbiasa melihatku memohon uang untuk membeli kebutuhan dapur, kini merasa terhina karena aku tidak lagi meminta sepeser pun darinya. Suatu sore, saat aku sedang fokus menyelesaikan sketsa desain terakhir di ponsel, Bima tiba-tiba merampas benda itu dari tanganku. Dia melihat pesan masuk dari bank dan notifikasi email dari klien yang memanggilku dengan sebutan direktur. Wajahnya seketika berubah menjadi sangat gelap, penuh dengan rasa iri yang dibalut amarah. Tanpa perasaan, dia menghempaskan ponsel itu ke lantai hingga layarnya retak 1000, tepat di depan mataku. Keadaan semakin memburuk ketika ibu mertuaku datang membawa seorang wanita muda yang jauh lebih cantik dan modis ke rumah kami. Dengan wajah tanpa dosa, beliau mengenalkan wanita itu sebagai calon asisten pribadi Bima yang akan tinggal bersama kami untuk mengurus segala keperluan Bima yang katanya terbengkalai karenaku. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu, menyaksikan suamiku sendiri tersenyum manis kepada wanita itu. Sementara aku dianggap tidak lebih dari sekadar pajangan yang sudah rusak. Bima memberikan pilihan yang sangat kejam padaku di hadapan wanita itu. Dan ibunya, dia mengatakan bahwa jika aku ingin tetap tinggal di rumah ini dan menyandang status sebagai istrinya, aku harus menyerahkan seluruh akses bisnis rahasia yang sedang aku bangun dan kembali menjadi pelayan yang patuh. Jika tidak, dia tidak akan segan-segan mengusirku malam ini juga tanpa membawa satu barang pun. Karena menurutnya, semua yang melekat di tubuhku adalah hasil dari uangnya. Aku mencoba mencari dukungan dari teman dan rekan bisnis yang baru saja aku kenal. Namun sabotase Bima ternyata lebih jauh dari yang aku bayangkan. Dia telah menyebarkan fitnah kepada beberapa klienku, mengatakan bahwa aku menggunakan nama perusahaannya untuk melakukan penipuan. Dalam sekejap, kepercayaan yang aku bangun dengan susah payah mulai runtuh, dan beberapa kontrak kerjasama dibatalkan secara sepihak. Aku benar-benar berada di titik nadir, kehilangan alat komunikasi, kehilangan kepercayaan klien, dan kehilangan tempat berteduh dalam satu waktu. Pilihan terakhir yang tersisa bagiku terasa sangat mustahil untuk diambil. Aku harus memilih antara menyerah dan kembali menjadi budak di rumah sendiri, atau pergi keluar dari pintu rumah itu sekarang juga dengan tangan kosong dan menanggung malu di hadapan seluruh dunia. Lama aku terdiam di depan pintu yang terbuka lebar, menatap hujan deras yang mengguyur jalanan di luar sana. Bima tertawa puas di belakangku, yakin bahwa aku tidak akan pernah berani melangkah keluar tanpa perlindungannya. Namun, dia lupa satu hal, bahwa seorang wanita yang sudah kehilangan harga dirinya tidak akan lagi merasa takut pada badai yang paling besar sekalipun. Aku memutar tubuh, menatap lurus ke dalam mata Bima yang masih penuh dengan kesombongan. Tanpa sepatah kata pun, aku melangkah menuju kamar, bukan untuk mengemas baju-baju mahal pemberiannya, melainkan untuk mengambil sebuah tas kecil yang selama ini kusembunyikan di balik tumpukan kain lama. Tas itu hanya berisi sebuah laptop tua yang layarnya sudah sedikit memudar, namun di dalamnya tersimpan seluruh ide, rancangan, dan data penting yang merupakan nyawa dari bisnisku. Bima mencoba menghadang langkahku di depan pintu kamar. Dia kembali meremehkanku dengan mengatakan bahwa aku akan kembali mengemis padanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Dia bahkan menertawakan tas kecil yang kubawa, menganggapku konyol karena lebih memilih benda itu daripada kenyamanan rumah yang selama ini kutinggali. Ibu mertuaku ikut berdiri di samping Bima sambil melipat tangan di dada dan memintaku untuk segera pergi agar wanita pilihan mereka bisa segera menempati kamarku. Rasa sakit di hatiku sudah melampaui batas
hingga aku tidak lagi merasakan perih, melainkan sebuah kekuatan dingin yang mengalir di sekujur tubuh. Aku berjalan melewati mereka, melewati wanita asing yang menatapku dengan iba, dan terus melangkah menuju pintu utama tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Tepat saat kakiku menyentuh air hujan yang sangat dingin di halaman rumah, aku mendengar suara pintu yang dibanting dengan keras di belakangku. Aku berdiri sendirian di bawah guyuran hujan, tanpa payung, tanpa kendaraan, dan tanpa uang tunai yang cukup di dalam saku. Satu-satunya yang aku miliki hanyalah keyakinan bahwa langkah kaki ini tidak akan pernah kembali ke tempat yang hanya bisa menghinaku. Aku mulai berjalan menyusuri trotoar yang gelap, membiarkan pakaianku basah kuyup hingga tubuhku menggigil hebat. Pilihan ini adalah pilihan tersulit yang pernah kuambil selama hidupku, meninggalkan zona nyaman demi sebuah harga diri yang tidak ternilai harganya. Aku tahu bahwa besok pagi seluruh keluarga besar akan mendengar cerita miring tentang kepergianku, tapi aku tidak peduli lagi pada omongan orang lain. Malam itu, di bawah lampu jalan yang remang-remang, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa ini adalah terakhir kalinya aku membiarkan orang lain menentukan nilai hidupku. Aku akan membuktikan bahwa tas kecil yang dianggap sampah oleh Bima adalah kunci yang akan membuka pintu kesuksesanku di masa depan. Meskipun saat ini aku tidak tahu di mana aku akan tidur. Aku merasa jauh lebih bebas daripada saat aku berada di dalam rumah mewah yang terasa seperti penjara itu. Langkahku membawaku ke sebuah teras toko yang sudah tutup, satu-satunya tempat yang bisa melindungiku dari amukan hujan malam ini. Aku duduk memeluk tas kecilku dengan tubuh yang gemetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena rasa lapar dan lelah yang mulai menggerogoti sisa tenagaku. Aku mencoba menghidupkan laptop tua itu dengan sisa baterai yang sangat menipis, berharap ada satu saja kabar baik di tengah kekacauan ini. Air mataku hampir jatuh saat melihat puluhan pesan pembatalan kontrak dari klien yang termakan fitnah Bima, menyisakan saldo di tabungan rahasia yang bahkan tidak cukup untuk menyewa kamar kos yang layak. Dunianya benar-benar runtuh. Dan untuk sejenak, aku merasa pilihan untuk pergi adalah kesalahan terbesar yang pernah aku buat. Di tengah keputusasaan itu, aku melihat sebuah email masuk dari seorang investor besar yang dulu pernah melihat rancangan desainku. Secara tidak sengaja, di sebuah pameran kecil, beliau menawarkan sebuah proyek besar untuk merenovasi gedung perkantoran pusat. Namun syaratnya sangat berat. Aku harus mempresentasikan konsep utuhnya besok pagi dalam kondisi segar dan profesional. Ini adalah satu-satunya kesempatan terakhirku. Sebuah cahaya kecil di ujung lorong yang sangat gelap. Namun kondisiku saat ini sangat jauh dari kata profesional. Aku menatap pantulan wajahku di layar laptop yang retak. Wajah seorang istri yang baru saja diusir, basah kuyup, dan tidak memiliki apa-apa selain nyali. Jika aku gagal besok pagi, maka habislah sudah harga diriku, dan aku harus menelan ludah sendiri untuk kembali bersujud di kaki Bima demi sesuap nasi. Pilihan ini terasa sangat mencekik, antara memaksakan diri berangkat dengan kondisi hancur atau menyerah sebelum peperangan yang sesungguhnya dimulai dengan sisa uang di saku. Aku memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat pencucian umum untuk mengeringkan pakaianku dan membersihkan diri seadanya di kamar mandi umum yang sempit. Aku menghabiskan sisa malam itu dengan terjaga, mengerjakan revisi desain di bawah lampu jalanan yang berkedip, sambil menahan kantuk yang terasa seperti beban ribuan ton di kelopak mataku. Aku mengabaikan puluhan pesan masuk dari Bima yang berisi hinaan dan prediksi bahwa aku akan segera menyerah, karena tidak akan sanggup hidup susah menjelang fajar. Saat tubuhku sudah sampai di batas kemampuannya, aku menutup laptop dengan mantap dan berdiri menatap matahari yang mulai terbit. Aku tahu bahwa presentasi hari ini
adalah pertaruhan nyawa bagi masa depanku. Karena jika aku jatuh sekali lagi, tidak akan ada lagi tangan yang bisa menarikku ke atas. Aku mulai berjalan menuju kantor besar itu dengan sisa kekuatan yang kupunya. Membawa tas kecilku, seolah itu adalah pedang yang akan membelah segala penghinaan yang selama ini aku terima. Saat kakiku melangkah masuk ke lobi gedung yang megah, semua mata tertuju padaku dengan pandangan yang sulit diartikan. Pakaianku memang sudah kering, tapi bekas lelah dan perjuangan semalam tidak bisa sepenuhnya kusembunyikan. Dari wajahku yang pucat, aku duduk di ruang tunggu yang sangat mewah, beradu dengan para arsitek pria yang berpakaian rapi dan membawa peralatan canggih. Namun, aku tidak membiarkan rasa rendah diri itu menguasai pikiranku lagi, seperti saat aku berada di depan ibu mertuaku. Aku merapatkan pegangan pada laptop tuaku, menutup mata sejenak, dan membayangkan setiap kata merendahkan yang pernah keluar dari mulut Bima sebagai bahan bakar untuk meledakkan kemampuanku hari ini. Nama aku akhirnya dipanggil masuk ke dalam ruangan rapat yang sangat besar dan dingin. Di hadapanku duduk para petinggi perusahaan dengan wajah-wajah serius yang tampak tidak yakin saat melihat penampilanku yang sangat sederhana. Aku tidak menunggu mereka bertanya. Aku langsung membuka laptopku dan mulai menjabarkan setiap detail desain yang sudah aku susun dengan seluruh sisa energiku semalam. Secara ajaib, rasa lelahku menguap begitu saja saat aku mulai berbicara tentang visi dan estetika ruang yang aku ciptakan. Aku menjelaskan bagaimana sebuah rumah atau kantor seharusnya tidak hanya menjadi bangunan fisik, tapi tempat di mana martabat dan ketenangan jiwa dihargai. Suasana ruangan yang tadinya dingin perlahan berubah menjadi penuh kekaguman saat mereka melihat detail rancanganku yang sangat teliti, jauh melampaui peserta lainnya yang hanya mengejar kemewahan tanpa makna. Setelah presentasi berakhir, salah satu investor senior berdiri dan bertepuk tangan, sesuatu yang jarang sekali terjadi di ruangan itu. Beliau mengatakan bahwa selama ini mereka mencari desain yang memiliki jiwa, dan mereka menemukannya dalam karyaku. Detik itu juga, aku mendapatkan kontrak kerjasama terbesar dalam sejarah karirku, dengan nilai yang cukup untuk membeli 3 rumah mewah seperti yang ditempati Bima saat ini. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah yang sangat ringan, meski perutku terasa sangat perih karena belum terisi sejak kemarin. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah juga. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang luar biasa. Aku segera menuju bank terdekat untuk mencairkan uang muka kontrak tersebut. Dan hal pertama yang aku lakukan adalah mematikan ponsel lamaku yang terus-menerus bergetar karena pesan hinaan dari Bima. Malam itu, aku tidak lagi tidur di bawah teras toko yang dingin. Aku memesan kamar hotel yang paling nyaman di pusat kota, menikmati mandi air hangat yang seolah melunturkan semua rasa sakit hati yang selama 10 tahun ini melekat di kulitku, sambil menatap lampu-lampu kota dari jendela lantai 20. Aku menyadari bahwa perjuanganku baru saja dimulai, dan kali ini tidak akan ada satu orang pun yang boleh meremehkan langkahku lagi. Keesokan paginya, aku terbangun bukan karena teriakan Bima yang menuntut sarapan, melainkan karena alarm dari ponsel baru yang kubeli dengan hasil keringatku sendiri. Aku segera menyewa sebuah ruang kantor kecil di jantung kota, lalu merekrut beberapa asisten untuk membantuku mengejar tenggat waktu proyek besar yang baru saja kudapatkan. 3 bulan berlalu, seperti kedipan mata, dan namaku mulai diperbincangkan di kalangan pengusaha properti sebagai desainer interior paling berbakat tahun ini. Aku sengaja mengganti penampilanku, bukan untuk pamer, tapi untuk menghargai diriku sendiri yang selama ini selalu memakai daster kusam dan pakaian lama. Sementara itu, aku mendengar kabar dari seorang teman lama bahwa rumah tangga Bima mulai goyah sejak kepergianku yang tiba-tiba tanpa aku di sana untuk mengelola keuangan dengan teliti. Bima baru menyadari
betapa borosnya gaya hidup ibu dan asisten pribadinya yang baru itu. Uang gajinya yang dulu dia banggakan ternyata habis tak bersisa hanya dalam waktu singkat untuk memenuhi gengsi keluarga besarnya yang haus pujian. Tagihan-tagihan kartu kredit mulai menumpuk, dan rumah yang dulu selalu bersih mengkilap kini mulai tampak berantakan karena tidak ada lagi tangan yang merawatnya dengan cinta. Puncak dari kejayaanku dimulai saat perusahaanku terpilih sebagai kontraktor utama untuk merenovasi gedung kantor tempat Bima bekerja. Aku tahu saat itu akan tiba, saat di mana takdir akan mempertemukan kami kembali dalam posisi yang jauh berbeda. Aku sengaja datang ke kantornya dengan mobil mewah dan pengawalan staf asisten, mengenakan setelan kantor yang sangat elegan yang membuat semua orang di lobi menoleh dengan takjub. Bima yang saat itu sedang berjalan terburu-buru menuju ruang rapat, hampir saja menabrakku di depan pintu masuk. Dia tertegun diam, dengan mulut terbuka, menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala seolah tidak percaya bahwa wanita berkelas di depannya adalah istri yang dulu dia usir dalam keadaan basah kuyup. Wajahnya yang dulu sombong, kini tampak kuyu dan penuh beban pikiran. Kontras dengan auraku yang kini penuh dengan kepercayaan diri. Aku melewatinya begitu saja, tanpa memberikan tatapan sedikit pun. Seolah dia hanyalah orang asing yang sedang menghalangi jalanku menuju ruang direksi. Aku masuk ke dalam ruangan rapat besar itu sebagai tamu kehormatan. Duduk di kursi utama, sementara Bima hanya bisa berdiri di barisan belakang bersama karyawan lainnya. Aku bisa merasakan tatapannya yang penuh penyesalan dan ketakutan, menyadari bahwa orang yang dulu dia sebut sebagai benalu, kini adalah pemegang kunci nasib karirnya yang sedang di ujung tanduk. Selama rapat berlangsung, aku tetap bersikap profesional, fokus pada detail presentasi, tanpa sedikit pun memberikan kesempatan bagi Bima untuk sekadar menyapaku. Aku membiarkan dia tenggelam dalam rasa malu saat para direktur memuji kinerjaku dan memintaku untuk mengevaluasi efisiensi operasional kantor mereka, termasuk departemen tempat Bima berada. Setelah rapat selesai, aku melangkah keluar menuju lobi dengan langkah anggun. Namun Bima tiba-tiba mengejarku dan mencoba menghalangi jalanku di dekat area parkir. Wajahnya yang dulu angkuh kini tampak memelas. Bahkan tangannya gemetar saat dia mencoba menyentuh ujung lenganku yang segera aku tarik dengan cepat. Dia mulai berbicara dengan nada yang sangat rendah, hampir seperti berbisik, memohon agar aku mau mendengarkan penjelasan dan segala keluh kesahnya tentang keadaan rumah yang kini hancur berantakan. Dia bercerita betapa ibunya kini sering marah-marah karena uang bulanan yang selalu kurang, dan wanita yang dulu dia banggakan sebagai asisten pribadinya ternyata hanya mengincar hartanya saja. Bima mengaku sangat menyesal telah meremehkanku. Dan dengan tidak tahu malunya, dia memintaku untuk kembali ke rumah demi memperbaiki segala kekacauan yang terjadi. Aku hanya menatapnya dengan senyum tipis yang dingin. Merasa aneh melihat laki-laki yang dulu sangat aku takuti, kini terlihat begitu kecil dan menyedihkan di mataku. Tidak lama kemudian, sebuah mobil mewah lainnya berhenti tepat di samping kami, dan keluarlah ibu mertuaku dengan wajah yang sudah tidak lagi segarang dulu. Beliau yang tadinya ingin memaki karena melihat Bima bersama wanita lain, langsung terdiam 1000 bahasa saat menyadari bahwa wanita elegan di depan mereka adalah aku. Beliau mencoba mendekat dengan senyum palsu yang dipaksakan, berusaha merangkulku seolah-olah tidak pernah terjadi penghinaan yang sangat kejam di malam hujan itu. Aku hanya mundur 1 langkah, menjaga jarak yang sangat tegas dari orang-orang yang pernah menghancurkan mental dan harga diriku. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam tasku. Sebuah surat resmi yang sudah aku siapkan sejak lama melalui pengacara pribadiku. Aku meletakkan amplop itu di atas kap mobil Bima yang kini tampak kusam,
bukan sebagai tanda perdamaian, melainkan sebagai tanda bahwa hubungan kami sudah benar-benar berakhir di mata hukum. Melihat mereka berdua yang mematung menatap surat itu, aku merasa sebuah beban besar di pundakku baru saja terangkat sepenuhnya. Aku tidak butuh permintaan maaf mereka untuk merasa bahagia, karena keberhasilanku hari ini adalah pembalasan yang paling sempurna. Aku segera masuk ke dalam mobilku, menutup pintu dengan rapat, dan meninggalkan mereka berdua yang berdiri mematung di tengah kepulan asap kendaraan, menyadari bahwa mereka baru saja kehilangan permata yang paling berharga demi sebuah kesombongan yang semu. Di sepanjang jalan menuju kantorku, aku melihat pantulan diriku di kaca spion, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat sosok wanita yang sangat aku kenal. Bukan lagi Dini yang takut akan hari esok, tapi Dini yang sudah berdamai dengan masa lalunya yang kelam. Kabar tentang surat perceraian itu ternyata menyebar lebih cepat dari yang aku duga, hingga sampai ke telinga seluruh keluarga besar Bima. Kini, mereka yang dulu mencibir dan menertawakanku saat aku diusir, mulai sibuk mengirimkan pesan singkat, berisi kata-kata manis, dan pujian yang terasa sangat hambar. Mereka seolah lupa betapa tajamnya lidah mereka saat menyebutku sebagai benalu yang hanya tahu cara menghabiskan uang suami. Aku tidak membalas satupun pesan itu, bukan karena dendam, melainkan karena aku sudah berada di dunia yang berbeda dengan mereka. Aku menyadari bahwa waktu adalah aset paling berharga yang aku punya, dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya untuk orang-orang yang hanya menghargai seseorang berdasarkan angka di saldo rekening. Fokusku kini sepenuhnya beralih untuk memperbesar yayasan yang baru saja aku dirikan. Sebuah tempat pelatihan keterampilan bagi para ibu rumah tangga, agar mereka memiliki kemandirian finansial. Di sela-sela kesibukanku, aku sering duduk di taman kota hanya untuk menikmati hembusan angin, tanpa rasa cemas tentang tugas rumah tangga yang belum selesai. Aku belajar bahwa menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan mulia yang menuntut ketangguhan luar biasa. Namun, bukan berarti kita harus membiarkan orang lain menginjak-injak harga diri kita. Kita bukan sekadar pelayan yang bekerja tanpa gaji, melainkan pilar yang seharusnya dihargai dan dihormati oleh semua anggota keluarga. Bima terus mencoba menghubungiku melalui perantara teman-teman kami, menceritakan betapa sepinya rumah tanpa kehadiranku dan betapa dia merindukan masakan sayur lodehku. Aku hanya tersenyum membacanya sambil menikmati hidangan lezat di sebuah restoran bintang 5, hasil dari kerja kerasku sendiri. Rasa rindu yang dia rasakan sebenarnya bukanlah rindu padaku, melainkan rindu pada kenyamanan yang selama ini aku berikan secara cuma-cuma tanpa pernah dia syukuri. Kini, setiap kali aku melangkah masuk ke ruangan manapun, aku tidak lagi menunduk malu atau merasa tidak pantas. Aku membawa setiap bekas luka di hatiku sebagai tanda jasa atas perjuangan yang telah aku lalui dengan penuh air mata. Aku telah berhasil membangun kembali istanaku sendiri dari reruntuhan harga diri yang dulu mereka hancurkan. Dan istana ini jauh lebih kokoh karena fondasinya adalah rasa cinta pada diriku sendiri. Namun, keadilan semesta ternyata bekerja jauh lebih cepat dari yang aku perkirakan, membawa kabar buruk bagi mereka yang pernah merasa paling tinggi di atas segalanya. Aku mendengar melalui berita lokal bahwa perusahaan tempat Bima bekerja akhirnya melakukan pemangkasan besar-besaran karena kegagalan manajemen. Dan Bima adalah salah satu orang pertama yang harus kehilangan pekerjaannya. Nasib ibu mertuaku juga tidak kalah menyedihkan, karena rumah megah yang dulu menjadi tempat penghinaanku ternyata sudah digadaikan secara diam-diam oleh keponakan kesayangannya. Mereka kini harus menghadapi kenyataan pahit, diusir dari tempat tinggal mereka sendiri karena hutang yang sudah menumpuk hingga ke langit. Wanita modis yang dulu dibawa untuk menggantikanku pun menghilang tanpa jejak tepat saat Bima jatuh miskin, membawa lari sisa harta terakhir yang mereka miliki di dalam brankas.
Aku melihat foto mereka di media sosial yang diunggah oleh salah satu kerabat. Tampak sedang duduk di sebuah kontrakan sempit dengan wajah yang penuh dengan guratan kesedihan. Tidak ada lagi perhiasan emas yang melingkar di leher ibu mertuaku. Dan tidak ada lagi jam tangan mewah yang dulu dipamerkan Bima dengan penuh kesombongan di depan meja makan. Mereka kini merasakan apa yang aku rasakan malam itu. Kedinginan, tidak memiliki arah tujuan, dan hancur berkeping-keping tanpa ada orang yang mau membantu. Meskipun aku memiliki segalanya, sekarang aku tidak sedikit pun berniat untuk datang dan menertawakan kemalangan mereka secara langsung. Bagiku, melihat mereka menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri sudah jauh lebih dari cukup sebagai balasan atas setiap tetes air mata yang dulu aku tumpahkan. Aku lebih memilih untuk menggunakan energiku untuk menginspirasi para wanita di yayasanku, agar mereka tidak perlu menunggu sampai diusir untuk mulai menghargai potensi besar yang ada di dalam diri mereka. Dunia ini memang seperti roda yang berputar. Terkadang kita di bawah dan terkadang kita di atas. Namun karakter aslimu akan terlihat saat kamu sedang berada di puncak. Bima dan ibunya gagal melewati ujian itu karena mereka memilih untuk menjadi sombong dan menginjak orang yang paling tulus menyayangi mereka. Aku merasa sangat bersyukur karena badai yang mereka ciptakan justru telah mengubahku menjadi karang yang sangat kuat dan tidak akan pernah goyah lagi oleh kata-kata siapapun. Malam ini, aku kembali duduk di balkon kantorku sambil menyesap secangkir teh hangat, menatap gedung-gedung tinggi yang kini terasa tidak lagi mengintimidasi. Aku menyadari bahwa kesuksesan yang sesungguhnya bukanlah tentang berapa banyak harta yang kita punya, melainkan tentang seberapa berani kita melangkah pergi dari tempat yang tidak menghargai keberadaan kita. Aku sudah memaafkan masa laluku, tapi aku tidak akan pernah lupa bahwa aku pernah menjadi pahlawan bagi diriku sendiri saat semua orang mencoba untuk memadamkan cahayaku. Kini, di hari terakhir proses perceraian kami, aku berdiri di depan gedung pengadilan dengan kepala tegak dan hati yang sangat tenang. Bima datang dengan pakaian yang tampak sudah kusam, berdiri di kejauhan sambil menatapku dengan tatapan yang penuh dengan kerinduan sekaligus penyesalan yang sangat dalam. Dia mencoba mendekat untuk terakhir kalinya. Mungkin ingin mengucapkan kata-kata yang sudah terlambat 10 tahun lamanya. Namun, aku hanya memberikan sebuah anggukan sopan dari jauh. Sebuah tanda bahwa tidak ada lagi ruang untuk drama atau kebencian di dalam hidupku yang baru. Aku melihatnya menyeka air mata saat aku melangkah masuk ke dalam mobil, menyadari bahwa dia bukan hanya kehilangan seorang istri, tapi dia kehilangan satu-satunya orang yang mau mencintainya saat dia tidak memiliki apa-apa. Pelajaran terbesar yang aku petik dari perjalanan ini adalah bahwa harga diri seorang wanita tidak terletak pada seberapa banyak uang yang diberikan suaminya, melainkan pada keberaniannya untuk berdiri di atas kaki sendiri. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkan peranmu sebagai ibu rumah tangga, karena di tanganmu ada kekuatan untuk membangun atau meruntuhkan sebuah peradaban. Jika dunia tidak memberimu ruang untuk bersinar, maka buatlah duniamu sendiri dengan keringat dan kerja kerasmu. Ibu mertuaku kini sering terlihat di pasar tradisional, berjualan kue kering untuk sekadar menyambung hidup dan membayar sisa hutang keponakannya. Aku sesekali mengirimkan bantuan secara anonim melalui yayasanku. Bukan karena aku masih mengharapkan restunya, tapi karena aku ingin menunjukkan bahwa kebaikan tidak akan pernah hilang hanya karena dibalas dengan kejahatan. Aku ingin mereka tahu bahwa Dini yang mereka remehkan dulu tetaplah Dini yang memiliki hati seluas samudra, namun kini dengan prinsip yang sekeras baja. Rumah tangga dan kehidupan sosial memang penuh dengan sandiwara, namun kejujuran pada diri sendiri adalah satu-satunya cara untuk memenangkan pertandingan. Jangan takut untuk melepaskan sesuatu yang hanya membuatmu merasa kecil.
Karena di luar sana, ada banyak pintu yang menunggu untuk kamu buka dengan kunci kepercayaan diri. Aku kini hidup, bukan untuk membuktikan apa-apa kepada Bima atau keluarga besarnya, tapi untuk membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku layak untuk bahagia. Kisahku mungkin terdengar seperti mimpi bagi sebagian orang, tapi ini adalah kenyataan bagi siapapun yang berani mengambil pilihan sulit demi martabatnya. Matahari sore ini terasa begitu hangat di kulitku, seolah memberikan restu atas setiap langkah yang telah aku ambil untuk bebas dari belenggu penghinaan. Nama aku adalah Dini, seorang wanita yang dulu dianggap tidak berguna, namun kini berdiri sebagai bukti nyata bahwa kehormatan seorang istri adalah mutiara yang harus dijaga dengan nyawa. Selamat tinggal masa lalu yang kelam, dan selamat datang masa depan yang penuh dengan cahaya kemenangan.